Kelurahan Kalijodo yang sempat hadir pada sore hari ini. Jadi untuk sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Sekretaris Majelis bahwa kegiatan kita kegiatan Dursul Al-Quran. Untuk diketahui bahwa sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa Al-Quran merupakan pijakan kita. Al-Quran sebagai pegangan hidup kita. Apapun yang berkaitan dengan Al-Quran itu mesti Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Lebih-lebih dalam mempelajari Al-Quran secara secara khusus. Nabi mengatakan khairukum man 'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah yang belajar dan yang mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita pada saat ini yang mau belajar, yang mau mengajarkan Al-Quran, mudah-mudahan dipandang oleh Rasulullah SAW dengan sebaik-baik manusia. Nanda soleh tidak terlalu banyak, namun di sini ingin kami sampaikan di dalam tulisan Profesor Dr. Sayyid Alawi dalam kitab Al-Khasa'is Muhammadiyah. Di sana mengatakan salah satu kemuliaan orang yang membaca Al-Quran. Nah, salah satu ini kan program yang kita adakan dari majelis. Kita membumikan Al-Quran. Salah satu kemuliaan orang yang membaca Al-Quran adalah apabila Al-Quran itu dibaca di rumah kita, tahdurul malaika wa tuba'iru syayatin. Para malaikat hadir, kemudian setan-setan itu menjauh. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, ini salah satu cara kita untuk menarik kemuliaan, menarik kebahagiaan, menarik segala-galanya dengan cara membaca Al-Quran, apalagi dikaji, dipelajari. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah, jadi kami dari pengurus Majelis Hafadzul Quran pada saat ini ingin mengajak untuk bagaimana Al-Quran kita bumikan. Dia lagu-lagu doa, lagu-lagu cilokah doa kemarin tadi, mana Al-Quran gitu aja. Dan insya Allah sesuai dengan hadis Nabi bahwa rumah yang dibaca dengan Al-Quran itu adalah tahdurul malaikat wa tuba'iru syayatin. Para malaikat hadir dan setan dan iblis itu akan menjauh. Tapi sebaliknya, kalau rumah yang tidak dibaca dengan Al-Quran, tahdurul syayatin wa tuba'iru malaikat akan hadir. Setan-setan akan hadir dan para malaikat akan menjauh. Kalau rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Mudah-mudahan pada kesempatan ini anak-anak kita semua dan anak-anak solehah kita bumikan Al-Quran ini. Mudah-mudahan insya Allah sebentar lagi kita akan mendengarkan kajian untuk tahsin Al-Quran, dan insya Allah yang langsung akan disampaikan oleh Ketua Majelis Hafadzul Quran yang ada di Kelurahan Kalijodo. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa ini dari bendahara yang singkat tapi luar biasa, isinya luar biasa. Dan selanjutnya kita akan sampai kepada tahsin Al-Quran yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Majelis Hafadzul Quran, Direktur Rumah Quran Nusantara As-Siddiq. Beliau ini sosok yang luar biasa inten dalam membumikan Al-Quran. Salah seorang trainer untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Baru saya pulang dari Jakarta, alhamdulillah. Ilmu-ilmunya akan kita butuhkan oleh kita yang ada di Kelurahan Kalijodo. Kepada Ketua Majelis Al-Ustaz Muhammad Hasdi As-Siddiqi UFPD kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para pengurus Masjid Al-Badrain lingkungan Andang Belo yang sama-sama kita hormati, kemudian ayah bunda, ustadz ustadzah yang hadir pada sore hari ini, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan dan terus diberikan kebaikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita berusaha untuk mensukseskan agenda-agenda Al-Qur'an. Karena apapun yang berkenaan dengan Al-Qur'an, disangkut pautkan dengan Al-Qur'an, Allah muliakan. Contoh ya, Al-Qur'an itu turun di bulan, kebanyakan turun di bulan Ramadan. Ya. Jadi Allah muliakan bulan itu dengan dikatakan sebagai di situ nanda soleh dan solehah adalah bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya diagungkan oleh Allah bulan Ramadan. Kemudian di bulan itu juga di situ Allah turunkan dan kita peringati sebagai apa namanya? Khairun min alfi syahr. Ya. Di apa namanya? Di akhir 10 terakhir bulan Ramadan itu disebutkan sebagai khairun min alfi syahr. Sebaik-baik atau lebih baik daripada 1000 bulan. Itu deh. Jadi luar biasa. Kemudian kertas. Kalau sudah dituliskan ayat Al-Qur'an bukan syair ya. Ayat Al-Qur'an, mau tidak mau kita harus menghormati. Subhanallah ya. Kertas. Kalau ditulis apa namanya? Dan bukan ayat Al-Qur'an. Misalkan tulisannya tentang A, B, C gitu ya. Seperti itu, maka apa namanya? Kita tidak diwajibkan untuk apa namanya? Menghormatinya atau memuliakannya. Tapi ketika Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an dituliskan di situ, diwajibkan kita untuk memuliakannya. Subhanallah. Apalagi manusia ketika dia bersama Al-Qur'an maka dimuliakan oleh Allah. Apa kalimatnya di hadis Rasulullah SAW? Orang yang membaca Al-Qur'an dengan bagus, dengan indah, dengan sesuai dengan tajwid, bagus, apa namanya, ma'asyafaratil kiramil bararah, bersama malaikat yang sempurna. Nah, makanya tidak ada kita dengar ahli Al-Quran itu ngelamun, tidak ada, atau pengangguran, tidak ada. Maka ada soleh dan solehah mulai dari sekarang, ayah bunda, kita terus motivasi anak kita, untuk belajar Al-Quran. Jangan sampai selesai SD atau MI selesai belajar Al-Quran. Enggak. Jadi belajar Al-Quran itu sepanjang hayat sampai itu meninggal dunia. Seperti itu. Sampai meninggal dunia. Dan ngaji itu sampai meninggal dunia karena kebutuhan umat Islam. Baik, Anda soleh dan solehah, ayah bunda yang dirahmati Allah. Jadi saya perkenalkan ya, nama Muhammad Hasbi Asyidikiu, alamatnya aslinya di Dusun Jilab. Banyak keluarga saya di sini. Ada bisa saya banyak di sini. Ada Kak Seha,
Fakir. Subhanallah. Kemudian sekarang aktivitasnya di RKN Rumah Quran di Dusun Karunia. Alhamdulillah banyak adik-adik kita belajar dari Lentang Belu juga ke sana. Kita lanjut tentang tahsin Quran ya. Jadi nada soleh dan solehah, salah kita baca huruf, salah juga artinya. Nah sekarang kita pelajari satu persatu. Mudahan cukup ya. Biasanya kalau tentang makharijul huruf, kalimat apa kita pelajari satu-satu gitu. Ya. Tapi sedikit saja ya. Pertama, yang keluar dari tenggorokan. Nah, yang keluar dari tenggorokan. Yang keluar dari tenggorokan apa saja? Nada soleh dan solehah. Ada yang praktek. Ndek ngebatak doang atau keren sudah ke tenggorokan. Yang keluar dari tenggorokan, pertama pangkal tenggorokan. Hamzah sama ha. Nah, kekeliruannya bukan salah. Kekeliruan kita dalam membaca Al-Quran ketika mengucap huruf hamzah. A. Coba semuanya. A. Banyak yang mengucapkan e karena sudah terkontaminasi atau terbawa sama dialek kita yang di Melayu. Anta, yang betul anta, ya, atau ama yang seharusnya ama. Kalau itu tidak ada di dialek Arab, ya. Atau lebih, misalkan dia terlalu pasif. Dia bilang alif, dia bilang bilang alif dibaca alif. Azabun alif misalkannya, azab yang pedih. Kalau dia diganti pakai ain, azabun alif, artinya azab yang mengetahui azab arti. Jauh artinya kan. Seperti itu. Jadi kalau salah huruf, salah juga kita membaca Al-Quran. Jadi nada soleh dan solehah harus kita talaki ya namanya. Berguru sama ahlinya. Berguru sama ustaz-ustaz banyak di sini. Ustaz-ustazanya. Makanya kalau sudah selesai SD, MI, SMP maupun sudah selesai kuliah, jangan berhenti belajar Al-Quran terus, ya, seperti itu. Coba kita praktik. A itu keluar dari pangkal tenggorokan, bukan dada. Katanya bukan. Ya, coba A, I, U, manyunnya U. Ba, a, i, u, ba. Kalau kasroh seperti orang yang tersenyum. I. Nah, masya Allah. Bukan i, bukan. Ya. Dan keluar dari rongga mulut, jangan dari hidung. Ngomong suaranya. Ini tekan dulu, karena dari al-jawf namanya, dari rongga mulut. Kita tes yang putra. A, bukan e. A. Kamu masih e ya? A. Bukan A juga ya. A-nya bahasa Arab. Lahnul Arabi, lahannya orang Arab. Nah, coba A, I, U. Nah, tes julul cermin. Lamun wasi kurang-kurang buka mulutnya berarti perempas. Misal
Nah, tidak boleh keluar dari hidung. Ciri-cirinya keluar dari hidung, pencet hidungnya, pencet tutup. Lamun pengong suaranya berarti keluar dari hidung. Itu yang tidak dibolehkan. Lamun minum STQ, seleksi tilawatil Quran pada sirik akal luar lebih, langsung buat orang nilai itu. Misalkan dibaca Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Yang betul adalah Antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Itu pakai A ya, bukan karena memang ini ya. Ya kurang bensin suara. Pertalit ya. Oke, kita tes yang benar. A, I. Nah, ini sudah bagus. I, U. Bibirnya maju. Nah, gitu. Dede takut. Mentang-mentang mah begitu. Takut mesti begitu lah. Kejar langsung. Aduh, dia mulai, dia takut. Dia takut, saya ada pincuan. A, I, U. Semuanya ikuti Ustaz. A, I, U, ba. U, an, ani, a. Tidak boleh dipantul. Ana, tidak boleh. An, ani, a. U, an, ani, a. Naminal mu'ni. Mani'an, ani'an. Nah, begitu ya. Jadi hati-hati. Jangan sampai ketukar dengan huruf lain. Misal di sini kata jaa, ajaluhum. Apa artinya? Jaa datang, datang ajalmu. Artinya, tapi kalau ganti pakai ain, jaa ajaluhum, merindukan kematian. Rindu dia sama kematian. Ja'a dengan ja'a beda, ya? Seperti itu. Jadi jangan sampai salah. Ya. Yang kedua huruf H. Huruf H. H bukan. H bukan ya. Coba H. Pangkal tenggorokan gitu. Pangkal tenggorokan. Ini tahu nanti. Ini nanti. Masya Allah. Bicara lewat tulisan. Ya, ha ya. Coba ha. Hi. Hu. Bah. Jangan sampai bah. Embah. Embah. Begitu ya. Alirkan udara ketika menyebut huruf H. Alirkan udaranya. Lamun mengalir udaranya berarti sifatnya tidak nampak. Dua suhu lekan pangkal tenggorokan. Ya, dua. Pertama hamzah sama ha. Hamzah ini diulang sukun udara. Diulang sukun udara akan diulang mulut. Kalau ha ini keluar ya udaranya. Lagu dedek pada kudu niup kompor atau niup jaket. Ha, dedek. Atau suwe sudah masak. Suwe mati. Ya. Keluar udara, kemudian mengalir suaranya. Misalkan ihdina. Coba ihdina. Bukan ihdina, bukan ya. Ihdina.
Ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, Masya Allah. Nanti terakhir kita belajar nada ya, biar seragam nada kita ya. Bukan nada dangdut, nada yang 7 nada yang bisa diajarkan. Ada nahawan, ada soba, ada sika, ada bayati, ada hijaz, gitu ya. Yang kita pelajari hari ini nada nahawan, insyaallah. Terakhir nanti. Jadi ha itu dia mengalir, udaranya mengalir. Bisa dialirkan udaranya? Coba. Ha, hi, mengalir kan? Kalau tak mengalir, hi, pokoknya jaim bibirnya, atau apa bahasa zaman namanya ini? Doyan. Ya, pokok api-apinya bibir itu kanggo bibir. Lamun fathah kebuka bibir kita. Bibirnya ha seperti itu. Jangan gitu. Ya. Kemudian coba kita baca pakai syairnya yang tadi ya. Hahi hubah, bang, jangan bang. Hahi hubah, huhan haniha, huhan haniha. Izhar hukumnya kan? Izhar halqi, jelas di tenggorokan artinya. Makanya huruf halqinya hai. Bukan han, hana, tidak boleh. Ya, tidak boleh dipandulkan. Misalkan minhum, wa minhum muqtasid, dibaca kekeliruan kita sering disasar itu adalah kemarin pas belajar di Jakarta, wa minahum dibaca, wa minahum itu ya harus dibaca jelas. Wa minhum muqtasid, kita tes hahi hubah, huhan haniha, naminal muhni, mahihan haniha, mahihan haniha. Ya, itu huruf dua-duanya pangkal tenggorokan. Hamzah sama ha. Apa kita ulangi? Apa sih yang keluar dari pangkal tenggorokan? Hamzah sama ha. Tolong bedakan alif sama hamzah ya. Alif itu adalah yang tidak berbaris. Ya, yang tidak berbaris. Dan juga dia biasa sebagai tanda panjang di maqadi'i. Tidak berbaris alif itu. Kalau hamzah dia berbaris. Yang benar adalah alif beko. Nanti sebetulnya ya zaidah kata menitanya. Baik, selanjutnya nada soleh dan solihah. Ayah bunda, ustaz ustazah yang dirahmati Allah. Yang terakhir, karena the time is over. Ya, kita sampai jam 4.
Nah, 6 ya. Ya, 1,5. Yang di tengah tenggorokan. Nah, yang di tengah. Nah, ini yang di tengah tenggorokan. Pertama adalah huruf Ain. Coba. A. A. Terbuka mulutnya. A. Ain. Bukan A. Ain. Ya. Jangan dari hidung. Ya, coba kita tes. A. Ain. Tidak. Yang pertama sifatnya adalah al-jahr. Jahr itu artinya jelas. Jelas. Tidak boleh Anda mengalir desisannya ataupun nafasnya. Dari rongga mulut kita tes nanti satu-satu ya. Huruf yang tadi ya, dari yang ra gitu ya. Tes. Bila perlu dari Ustaz. Coba tengah tenggorokan. Kalau laki-laki ada jakutnya kan? Yang laki-laki yang sudah balik tapi yang masih kecil belum. Tengah tenggorokan. Naik ya ketika disebutkan huruf A itu menyempit. Coba A bergerak dia. A Ain. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Coba 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, pakai ain ya. A terus hamzah dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan minas. Minasy syaithanir rajim. Coba. Itu ya, pakai ain. Bukan ya. Coba A dulu. Hamzah yang tadi kita pelajari. A'udzu billah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan rojim, bukan syaitan yang terkutuk kan? Bukan rojim, tidak boleh. Atau rojim, tidak boleh. Ya, coba I semuanya I, ji, rojim. Ya, kurangi kalimat I-nya. Cuman satu kita di Al-Quran. Imam Asim riwayat Hafiz Imam Asim qari'at. Jadi hanya satu imalah itu, yaitu di kalimat Bismillahi majriha wa mursaha. Tulisannya majroha tapi dibaca majriha. Cuman itu aja yang Quran yang pakai E. Ya, majri. Kalau imam yang lain banyak, setiap ada yang zaidah. Misalkan Ansor dibaca Ansor, dibaca Anser, Fa'ala dibaca Fa'ali. Seperti ini ada yang zaidah. Dan nanti kita pelajari. Ini harus bagus dulu. Apa namanya? Cara membaca ain. Coba A, ain, ba'a. Tutup
hidungnya sekarang. Coba. A. Kamu nepengong suaranya baturnya berarti sekarang. A. I. O. A. I. I. O. A. I. O. Nama pinang-pinang berarti berurut. Ya memang kenapa kita diminta membacanya dengan makharijul huruf yang benar, sifatnya harus tepat agar tidak mengurangi maknanya dan tidak berubah maknanya. Kalau berubah maknanya maka tidak sah juga ibadah kita ketika sholat. Apalagi sholatnya karena harus pakai bahasa Arab. Tidak ada bahasa Sasak ketika sholat. Tidak ada. Semuanya bacanya pakai ayat Al-Quran, pakai bahasa Arab. Ya. Jadi kurangi pakai hidung ketika mengucapkan huruf ain atau hilangkan. Tapi jangan hilangkan hidung. Kemudian yang kedua yang dari tengah tenggorokan adalah huruf H. Lembut. Coba H. Hi. Yang dimana bentuknya huruf H yang kayak huruf Kho tapi tidak ada titiknya ya. Ya, coba H. Hi. Hu. Baha. Bahi. Bahu. Nah nanti pulang-pulang boleh panggil orang tuanya ayah. Ayah, ya kan? Sepertinya ayah sudah lelah, baru pulang dari sawah. Begitu pakai H. Sini saya bantu bawakan apa? Bawakan tambahnya. Mim bertemu ba, ifat syafawi. Jadi ditahan. Mari saya bawakan tambahnya. Biar ayah tidak lelah. Atau lembah, gitu ya. Lembah. Seperti itu. Coba kita tes pakai syairnya huruf H. Usahakan sama seperti kita mengucap huruf H sifatnya. Pertama dia mengalir udaranya yaitu al-hams. Kemudian rokhawah namanya. Rokhawah itu artinya dia mengalir suara huruf H-nya mengalir. Gitu. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Ya, Rahim. Rahim. Him. Bukan him. Nah, coba tes. Siapa namanya? Hafiz. Coba Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Coba tes. Atau yang putra semuanya. Hafiz kuadrat. 1, 2, 3. Masih ya. Tidak boleh. I
pakainya. Di Arab itu, walaupun kita belum ke Arab, mudah-mudahan Allah takdirkannya kita semua kita kalau bisa di situ kita belajar ngaji, kita haji, umroh sama orang tua kita, masya Allah, sama ustaz di sini. Begitu ya. Mudah-mudahan kita doakan orang tua kita, Allah mampukan ke tanah suci. Jadi nada soleh dan solihah di lahnul Arabi, lahannya bahasanya orang Arab, dialeknya orang Arab, cuman dia mengenal ada a, i, u, cuman itu aja. Cuma 3. Kalau kita banyak a, i, u, e, o, 5, ya kan? Ya, kalau Arab itu a, i, u, cuma itu aja di lahannya. Itu makanya tidak ada he, tidak ada. Itu ya. Coba yang putri kita tes. Bismillahnya. 1, 2, 3. Masih kurang halus. Rahman. Rahman. Alirkan suaranya. Rahman. Rahim. 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 Nah, walaupun nanti belum kita belajar Allah terbalnya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu ya. Jadi harus halus. Hindari kurang tidak melibatkan sifat dalam huruf hanya. Minimal dia hamas atau sukul udara. Nah, makanya nada soleh dan solihah, kenapa kita dilarang oleh Rasulullah lamun tuan merokok? Dilarang merokok atau ngelorong bawang langsungnya fokusi mampu apa yang jengkol jilidnya tangan masjid namun di teman gosok gigi sampai kalau tidak saya wajibkan kalau umatku tidak berat ya, tidak berat melaksanakan ini, maka saya wajibkan dia untuk bersiwak, sikat gigi, ya. Nah, kumbeknya karena ketika sholat wajib dia mengalir udara pas kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Allahu Akbar. Akbar syukur. Nanti akan mampu dilirkan. Mulut tak mampu bau, maka kiri kanan kita terganggu. Iya kan? Makanya Rasulullah anjurkan kita berkumur ketika berwudu, bila perlu sikat gigi, seperti itu ya. Namun menggunakan seperti itu. Jadi nada soleh dan solehah, apalagi pas kita baca surah Al-Fatihah, wajib hukumnya. Kalau kita tidak baca surah Al-Fatihah, batal salat kita, batal. Ya, wajib hukumnya baca surah Al-Fatihah. Jika misalkan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berujar kalau orang yang sunnah misalkan atau beberuk lemai sambil kerasi kalau aku misalkan bawang nabak bawang enggak kan aku diri sana ya apa itu munte apa pada menang orang dan gosok
dianjurkan sebelum naik ke masjid, ketika sholat usahakan bersihkan, agar bersih, gitu kan? Batur itu sisi kiri kanan anda, dia terganggu, dia adalah menahan bau ya, seperti itu. Itu yang di tengah tenggorokan ya hurufnya. Apa saja anda soleha? Ha sama a. Ha sama a. Yang pangkal tenggorokan apa? Hamzah. Yang pangkal tenggorokan tadi dewan. Tunggak tenggorokan. Hamzah sama ha. Yang di tengah tenggorokan ha sama ain. Kita ulangi. Yang pangkal tenggorokan silitnya di bawah apa? Hamzah ha. Yang di tengah ha sama a atau ain ha gitu ya. Apa yang di tengah? Ain ha. Gitu ya. Seperti itu. Mungkin 4 aja dulu kita pelajari ya, karena harus dipraktikkan satu-satu. Gimana Ustaz? Satu-satu atau per kelompok ya, per kelompok. Dari Sakila, Sakila namanya siapa namanya? Putri Sakila, oh ya yang ke sekolah tadi ya. Putri sampai staf pertama Putri. Nah, kita aja ya. Staf pertama Putri. Coba. Staf